Mitigasi jadi salah satu poin penting bagi masyarakat Indonesia yang memang tinggal di kawasan yang dikelilingi oleh sejumlah potensi bencana, khususnya bencana geologi. Lalu seperti apa proses atau langkah-langkah mitigasinya dan juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat? Stand by. On the record. Selamat datang di podcast Antara on the Record. Kalau bicara soal potensi bencana geologi, kemudian juga langkah-langkah mitigasi, tentu kita tidak akan jauh-jauh pikirannya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Karena belakangan ini kita mendengar juga ada informasi terkait aktivitas dari gunung api, gunung ruang begitu, dan pasti yang dicari adalah PVMBG. Lalu sejauh mana PVMBG juga menyiapkan begitu sebagai badan dari pemerintah upaya-upaya mitigasi, kemudian teknologi terkait dan juga upaya sosialisasi kepada masyarakat. Kita dalam podcast kali ini akan ngobrol langsung dengan Kepala PVMBG, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bapak Hendra Gunawan. Apa kabarnya Pak Hendra? Baik, Mbak Swanti. Iya, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu untuk podcast Antara hadir di kantor PVMBG. Sama-sama. Iya, oke, Pak Hendra, ini kan belakangan ini kalau kita bicara mengenai kebencanaan begitu ya yang terjadi di Indonesia, ini kita tidak akan lepas dari adanya aktivitas dari gunung ruang begitu. Belum lama ini ya Pak terjadi, dan ini membuka 2024 begitu. Sebenarnya kalau bicara soal potensi dari bencana geologi, bencana gunung api begitu yang aktif atau bencana geologi lainnya, ini di Indonesia seperti apa sih sebetulnya Pak? Ya, terima kasih dari Antara sudah mewawancari dari Badan Geologi ya. Ya. Jadi PVMBG ini merupakan unit khusus mengurusi mitigasi bencana geologi di Badan Geologi Kementerian KSDM. Nah, terkait bencana tadi geologi, memang kita nih di Badan Geologi ini khusus mempelajari aspek-aspek ya, menangani aspek-aspek kegeologian, baik yang sifatnya positif ya, sumber daya, baik itu migas, mineral, maupun yang sifatnya negatif ya. Negatif di sini karena mengakibatkan dampak kepada kehidupan manusia. Dalam hal ini PVMBG ya menangani kebencanaan. Tapi intinya tentang geologi. Baik. Nah, untuk potensinya sendiri di Indonesia ya, bencana geologi itu seperti apa nih Pak kalau bisa dijelaskan? Nah, dari hasil ini Badan Geologi itu sebetulnya sudah sejak zaman Belanda ya. Sehingga data-datanya sudah kita punya seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, tadi kembali ke ada hal yang positif itu sudah kita petakan. Yang negatif juga berkaitan dengan kebencanaan sudah kita petakan juga. Itu patahan aktif ya yang ada di Pusat Survei Geologi. Kemudian mitigasi kegempaan juga ada di PVMBG dan mitigasi gunung api ya, itu yang ada memang di jalur secara geologi secara tektonik aktif, yaitu di daerah pertemuan dua lempeng Eurasia dan Australia. Nah itu batasnya ada di pantai barat, di laut bagian barat Sumatera sampai ke selatan Pulau Jawa. Dan kemudian di Nusa Tenggara Timur dan ada di bagian di utara di Sulawesi dan Halmahera. Itu artinya adalah daerah atau kawasan yang rawan begitu ya Pak? Ya, betul. Seperti Gunung Ruang ya, itu kan ada di Sulawesi Utara di Pulau Pulau Ruang di sana ya. Di Tagulandang. Kalau bicara juga soal bencana, potensi bencana geologi sendiri itu kan selain adanya aktivitas gunung api begitu, kemudian gempa itu juga termasuk ya Pak. Apalagi sih selain itu yang biasanya harus diwaspadai begitu oleh masyarakat? Ada ini gerakan tanah. Ya, gerakan tanah ini terutama di Jawa Barat sangat sering terjadi. Terlebih 3 tahun belakangan ini dengan adanya cuaca ekstrim, jumlah kejadian gerakan tanah semakin setiap tahun meningkat terus, ya, terutama di Jawa Barat. Kemudian tsunami, ya, tsunami akibat erupsi gunung api ya seperti di
di Anak Krakatau, kemudian tsunami memang dari patahan. Ya. Dari BMKG memberikan early warning untuk patahan, untuk gempa bumi kita memitigasi dampak dari pergerakan patahannya. Oke. Sebelum kita lebih lanjut nih Pak ke mitigasi, karena yang melekat pada PVMBG adalah biasanya ketika ada aktivitas gunung api begitu ya Pak. Nah sejauh ini pemantauannya dari PVMBG terhadap aktivitas gunung api yang ada tersebar mungkin ya di seluruh Indonesia, itu seperti apa sih Pak? Nah jadi ini sedikit historis ya. Kenapa ada pemantauan gunung api? Dulu ada letusan Gunung Kelut ya zaman Belanda. Di sana pemerintah kolonial saat itu membuat pos pengamatan gunung api. Ada 5 kalau tidak salah di Pulau Jawa. Nah dari situ kita berkembang terus sehingga untuk mitigasi letusan gunung api itu kita membuat pos-pos pengamatan di seluruh Indonesia yang ada gunung api aktif. Dan kita memantau peralatan secara real time. Itu jadi sistem mitigasinya, datanya dikirim ke pos maupun ke Bandung. Jadi kita pantau terus. Oke, berarti di Bandung di pusat ini juga memantau di seluruh Indonesia. Totalnya ada berapa tuh Pak? Kalau dari awal hanya 5 ya zaman Belanda begitu. Saat ini Indonesia punya berapa sih? Sekarang sebetulnya ada sekitar 70-an ya gunung yang pantau. Karena yang ada 8 gunung atau 9 gunung itu di laut belum kita pantau, tapi akan kita jajaki untuk dipantau karena teknologinya agak berbeda. Nah yang sekitar 69 itu kita pantau karena di darat. Oke. Nah teknologinya sendiri yang digunakan untuk pemantauan aktivitas gunung api itu seperti apa tuh? Nah dalam metodologi ilmu monitoring ini kita memantau secara kegempaan dan kita memantau secara deformasi. Artinya deformasi ini kembang kempisnya gunung, alatnya berbeda. Ya itu kita pantau. Kita pasang alat-alat yang standar sekarang ini. Walaupun belum semua, tapi udah sekitar 20-an gunung sudah kita lengkapi. Ya, baik untuk kegempaan maupun untuk deformasi. Tapi kalau bicara juga soal aktivitas gunung api ya, dari kita sekolah dasar begitu ya, selalu disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan cincin api begitu Pak. Ini artinya gunung api kita aktif ya, banyak yang aktif begitu. Mengenai siklus kebencanaan dari gunung api sendiri, ini apakah memang siklusnya terjadi secara reguler, artinya bisa dipantau setiap tahunnya begitu? Mungkin kalau dibilang siklus tidak terlalu tepat ya, tapi statistik aja saya lebih ilmiah. Statistiknya memang bermula dari Gunung Kelut tahun 1920 ada erupsi. Dan di monitor kita jadi tahu. Tahun berapa terjadi. Nah, itu semua gunung mempunyai historis erupsi. Nah, itu statistiknya. Bisa memprediksi juga berarti Pak jadi secara statistik kan rata-rata 20 tahun, tapi bukan berarti itu kita memprediksi 20 tahun. Itu kan statistik kan rata-rata bisa meleset. Bisa 5 tahun bergeser, 10 tahun, tapi itu jadi pegangan kita. Data pemantauan historis itu jadi pegangan kita untuk memitigasi. Secara statistik, potensi kebencanaan dari gunung api yang harus dipantau di tahun 2024 ini atau dekat-dekat 2025, 2026 misalnya, itu seperti apa tuh Pak? Ada nggak satu gunung khusus yang memang harus dipantau nih? Nah, itu kan dengan statistik dari hasil monitoring kita bisa klasifikasikan. Ada yang tipe A, ya, ada yang tipe B, dan tipe C. Totalnya 127. Nah, tipe A ini yang paling aktif nih, sekitar 77 gunung ini. Paling aktif kita pantau. Nah, statistiknya setiap tahun biasanya ada yang di atas normal sekitar 18 gunung. Itu level 2 ya. Atau level waspada, dan di atas level 2 atau siaga itu ada 4-5 gunung. Statistiknya seperti itu. Bahkan sekarang ada yang awas, gunung ibu. Pemantauannya seperti apa tuh Pak? Nah, kalau sudah awas, karena itu erupsi, kalau awas itu kondisinya erupsi dan ada evakuasi. Nah, dipantaunya udah jam demi jam, menit demi menit. Jadi tim pusat pengamatan juga ada di sana, tim tanggap darurat juga ada di lokasi. Karena sudah ada evakuasi masyarakat.
Ada sekitar 9.000 orang nih yang dievakuasi di Gunung Ibu. Masyarakat ini yang berada di kawasan sekitar gunung api yang aktif itu potensinya berapa banyak sih Pak yang memang harus mendapatkan evakuasi jika terjadi suatu aktivitas begitu? Nah ini secara umum lah ya. Di Indonesia ini lebih dari 5 juta masyarakat yang ada di daerah kawasan rawan bencana gunung api. Ya. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, hanya bukan berarti orang itu harus dievakuasi. Iya. Jadi dievakuasi saat gunungnya di level awas saja. Oke. Iya. Karena kalau kita bicara soal level, ini tadi ada yang paling bawah ada level normal, kemudian naik satu level waspada, baru level waspada, 2, ya. kemudian level di atasnya siaga atau level 3. Di atasnya lagi ada level 4 atau awas. Level awas. Nah, ketika ada di level awas ini berarti evakuasi. Harus ada evakuasi begitu. Karena dampak dari erupsinya sudah mengancam ke tempat pemukiman. Jaraknya padahal 7 kilo ya. Tapi kalau sedang normal sih tidak perlu khawatir. Oke, aman-aman saja gitu ya Pak ketika berada jadi di lingkungan. Temporer ya. Oke. Kecuali yang lokasinya seperti Gunung Ruang, itu hanya 2 kilo dari puncak. Otomatis itu kan daerah KRB 3 ya, yang paling tinggi potensi untuk terlanda ya, udah tidak kita rekomendasikan ya untuk tinggal di sana karena 2 kilo itu dekat sekali. Betul 2 kilo kalau misalnya ada letusan saja. Ya, sekarang udah rata. Udah rata ya. Betul. Oke. Nah, juga kalau bicara mengenai mitigasi, sebelum lebih jauh ke mitigasi, ini tadi kan Bapak menyebutkan macam-macam bencana geologi ya, bukan hanya gunung api atau aktivitas gunung api di Indonesia. Kita juga sering kali mendengar adanya potensi mega bencana begitu di Sesar Lembang. Ini sebetulnya seperti apa sih Pak potensi bencana ini? Karena kan kalau masyarakat awam begitu ya yang kita mendapatkan informasi bahwa ini bisa memberikan kebencanaan yang cukup luar biasa begitu. Apakah memang seperti itu atau tidak? Kalau pandangan saya ini banyak ahli sebetulnya yang yang sudah melakukan kajian di sana, sudah dipublikasi. Tapi kalau pandangan saya terkait pertanyaan tadi ya dan tidak ya. Kita belajar kenapa? Karena belajar dari kejadian gempa yang merusak belakangan ini, terutama di Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi banyak kejadian ini mungkin harus masyarakat harus paham. Kadang-kadang bukan masalah besarnya gempa, tapi bangunan kita yang tidak siap. Karena gempa memang bakal terjadi seperti itu ya. Bahkan artinya gini. Dengan magnitudo atau kekuatan gempa yang sedang saja, ya ada beberapa contoh ini baru-baru terjadi, rumah-rumah itu banyak rusak. Jadi ini yang kita harus sama-sama antisipasi bahwa masyarakat juga harus memberikan penguatan bangunannya, adaptasi agar masyarakat yang di daerah kawasan rawan bencana gempa dari patahan ini khususnya ya bangunannya harus gitu. Karena prediksi untuk gempa kan sampai saat ini belum bisa. Belum bisa ya. Satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah mengantisipasi bangunannya yang ini. Jangan sampai dengan kekuatan energi yang kecil aja atau sedang saja ini udah banyak roboh gitu ya. Udah beberapa kasus. Artinya langkah mitigasinya lebih ke di situ ya Pak, rumah yang tahan gempa seperti itu ya. Nah, selain itu sebetulnya secara gambaran besar untuk mitigasi bencana geologi ini apa saja sih Pak step by step-nya atau rinciannya seperti apa sih? Ya, jadi ini memang kebetulan ya dapat kami sampaikan ini kita koordinasi terus nih dengan BNPB, dengan BPBD, dengan BMKG, dengan PUPR terhadap bencana-bencana, salah satunya bencana dari patahan ini. Jadi saya sudah sampaikan ke BNPB, BPBD bahwa kualitas bangunan agar diperhatikan. Sudah mulai di data ya. Daerah-daerah yang rawan sana dicek bangunannya apakah sudah memadai atau tidak. Kemudian juga survei-survei mitigasi dari patahan ini ya, mitigasi bencana gempa ini dengan pemetaan mikrozonasi ya, dan sehingga keluar peta KRB seluruh Indonesia patahan sudah ada ya. Seluruh Indonesia.
tinggal pendetilan. Itu pun sudah cukup buat masyarakat untuk tahu bahwa mereka tinggal di daerah kawasan rawan bencana gempa bumi, salah satunya patahan Lembang tadi. Ya. Survei sudah ada ya, dari Badan Geologi sudah ada. Saya lihat dari BRIN juga sudah ada. Dan saya perhatikan baik belajar dari patahan yang di Cianjur maupun di Sumedang, rata-rata berada yang terkena dampak ini di lahan tanahnya yang tidak stabil. Ya. Oke, contohnya di daerah mana saja tuh Pak? Di Cianjur dan di Sumedang. Oke. Ya, jadi ini data ya, data hasil pengukuran kita di mana daerah terdampak banyak kerusakan, memang di daerah yang bersamaan dengan rawan gerakan tanah di sana. Padahal itu adalah sesuatu yang bencana geologi yang berbeda atau Ya, seperti apa? itu patahan, tapi bukan di daerah patahannya yang rusak, Oh ya, oke. tapi daerah yang rawan gerakan tanah atau tanahnya yang lunak, yang tidak stabil tidak begitu stabil ya? sebetulnya. Oke. Makanya tadi saya kembali, jadi mitigasinya rumahnya. Oke. Rumahnya yang menyesuaikan terhadap goncangan ini sudah mengikuti kaidah yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Sejauh ini sosialisasi atau mungkin edukasi mengenai kebencanaan geologi yang dilakukan oleh PVMBG juga seperti apa tuh Pak? Karena kan kalau bicara mengenai kelembagaan ini kan banyak irisannya juga banyak begitu ya. Betul. Yang dilakukan oleh lembaga PVMBG seperti Jadi kita kumpulkan masyarakat ya, kita kumpulkan masyarakat berinteraksi langsung. Kita menjelaskan peta KRB itu seperti apa. Itu nggak mudah ya. Kan di peta KRB ini ada warna merah, ada kuning. Masyarakat ditanya, paham nggak warna merah ini? Satu itu. Yang kedua, coba dicek Bapak Ibu yang hadir di daerah yang merah atau yang kuning. Itu aja nggak mudah ya. Iya. Nah ini sedang kita kembangkan terus metode seperti interaksi seperti itu, karena masyarakatnya juga harus paham, bukan hanya pemerintah ya, masyarakatnya yang tinggal di daerah sana juga harus mengetahui bahwa dia berada di daerah bahaya. Tapi adakah masyarakat yang dalam menanggapi informasi mengenai peta tadi begitu, kemudian sosialisasi lainnya, ada nggak sih masyarakat yang resisten juga begitu, resisten terhadap informasi-informasi tersebut? Karena mungkin kalau secara awam mungkin ya lebih baik tidak tahu deh gitu, karena takut begitu Pak kalau tahu begitu ya. Biasanya kan seperti itu yang terjadi. Seperti apa tuh Pak? Ya memang kita maklum ya, daerahnya udah subur, tinggal di sana udah puluhan tahun, tiba-tiba ada peta merah gitu. Sebetulnya ini yang komunikasi yang kedepannya perlu kita perbaiki ya. Merah di dalam peta KRB itu bukan berarti dilarang membangun. Merah itu sebetulnya itu tadi early warning bahwa di sana ada potensi ya. Kalau udah ada potensi ya bangunannya kita perbaiki. Sebetulnya itu bukan berarti serta-merta orang harus pindah semua. Orang kalau dipetakan seluruh Indonesia daerah merah itu banyak. Merah semua ya nanti ya. Ada sekitar 140 juta. Mau kemana? Memang tinggal di sana kita. Jadi kitanya memang harus hidup harmoni ya dengan alam, ya, dengan cara kesiapsiagaan. Sebetulnya itu. Karena mungkin bencana geologi seperti ini memang tidak bisa dihindari begitu ya Pak. Ya. Tapi dari sisi kitanya sendiri begitu ya yang harus kan bersiap. Dari pemerintah sudah memberikan early warning dan peta. Ini loh daerah sini merah, sini kuning seperti ini. Terus dari kalau sudah masyarakat paham, dari pemerintah bisa tindak lanjut, memberikan edukasi pelatihan, bahkan pelatihan simulasi. Harus seperti apa tuh Pak? Misalnya simulasi yang dilakukan, karena kan kalau kita tahu ya Pak, biasanya ketika terjadi suatu bencana tadi seperti Bapak mention, yang ada panik begitu. Betul. Simulasinya bentuknya seperti apa? Ini kan berlindung di bawah meja. Di bawah meja yang kuat tapinya ya. Kalau masalah kan ketika bangunannya tidak memenuhi standar, yaitu kita harus keluar. Itu kan harus disampaikan. Dan setiap daerah beda-beda kan. Ada yang bangunannya ini ya, kalau bangunannya kuat nggak apa-apa kita. Karena
boleh dibilang hitungan gempa itu kan 10 hitungan lah. Kita waktu cepat sekali kan. Oke. Iya, itu yang harus masif disosialisasikan dengan hitungan 10 angka begitu, apa yang bisa kita utamakan. Kita balik lagi ke Sesar Lembang begitu. Potensi kebencanaan yang sangat mungkin terjadi dari Sesar Lembang yang digadang-gadang begitu ya, bakal ini menjadi suatu bencana yang memang juga tidak kecil kekuatannya. Ini sebetulnya seperti apa sih Pak yang memang memungkinkan dan masuk ke dalam pantauan? Ya, ini kita juga sedang pasang alat monitoring untuk pergeseran patahan ya. Kalau gempa bumi kan kegempaan dari BMKG ya. Nah, studi tentang patahan Lembang sudah ada juga nih dari kolega saya dari ITB. Pergerakannya memang kecil ya. Kemudian kejadian-kejadian masa lalunya tidak begitu jelas ya patahan Lembang ini. Berbeda dengan Cianjur, Sukabumi atau di Majalengka itu dalam hitungan puluhan tahun sudah terjadi beberapa kali. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan bahwa gempa-gempa yang ada di sekitaran itu tidak besar ya, tapi merusak. Tadi sudah sampaikan, tidak besar ya. Seperti seperti di Cianjur kan 5,6, yang di Sumedang 4,8, tapi kan dampaknya bayangkan. Betul. Nah, itu bisa kita analogikan, bisa kita bayangkan dengan skenario seperti itu di patahan Lembang. Tidak besar tapi bisa merusak. Artinya apa? Ya rumahnya kita dan orangnya kita edukasi. Ya, kita siapkan orangnya agar siap. Karena bukan masalah besarnya. Ternyata di Sumedang dan di sana tidak mencapai magnitudo 6 ya. Masih jauh kurang. Jadi dampaknya kan 2,7 juta jiwa yang harus dapat bantuan dari pemerintah. Early warning-nya. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa early warning termasuk juga ke dalam bagian dari edukasi begitu ya. Betul. Seperti KRB pemetaan tadi, begitu ya kawasan rawan bencana tadi. Agar tahu mana-mana yang berpotensi bila itu terjadi walaupun dengan magnitudo 5 bisa merusak. Selain itu Pak, untuk early warning sistemnya seperti apa? Penggunaan teknologi misalnya, teknologi untuk yang entah itu yang disimpan begitu di lokasi rawan bencana, apakah ada teknologinya atau mungkin teknologi komunikasi begitu yang digunakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Nah, ini untuk antisipasinya kita peta KRB tadi sudah bisa dicek oleh semua masyarakat di portal mitigasi bencana geologi atau portal MBG. Itu semua peta KRB ada di sana semua. Berarti penggunaan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, supaya masyarakat ini bisa memahami dan bisa proaktif. Itu seperti apa tuh Pak penggunaannya sebetulnya? Ini kan mulai dari beberapa tahun ke belakang ya. Kita di Purwokerto ini sering ada sosialisasi tentang kawasan rawan bencana, gempa bumi, semualah gerakan tanah dengan peta. Jadi petanya berupa kertas ya. Masih manual begitu masih ya manual Pak? ya. Nah, dengan adanya aplikasi portal MBG ini, masyarakat lebih lagi bisa explore ya. Karena di fitur itu ada cek lokasi dan ada searching lokasi. Cek lokasi untuk tempat kita sekarang. Itu tinggal satu ketukan langsung keluar lokasi kita di mana. Sejauh mana tuh Pak? Sedetail apa lokasinya? Apakah tingkatnya kecamatan atau kampung mungkin ada? Jadi itu sebetulnya kita memanfaatkan kombinasi dengan Google Map. Jadi detail. Sangat detail ya? Sangat detail. Itu kalau kita Google aja. Cuman sekarang dikasih informasi petanya di overlay di atas Google itu. Jadi kita di Google bisa searching alamat mana ya keluar nanti. Sampai gang mungkin bisa masuk ya di itu Google aja. Jadi sudah ada itu. Dan yang diharapkan dari penggunaan peta berbasis aplikasi ini adalah mungkin adanya proaktif dari masyarakat begitu ya untuk melihat wilayahnya apakah aman atau rawan begitu ya. Dengan harapan awareness masyarakat mulai meningkat. Jadi tidak pasrah gitu, tidak peduli, tapi merah ya, minimal udah mulai berpikir apakah tempatnya aman,
Apakah bangunannya aman, apa aman yang dari harus longsor, dipersiapkan, apa yang begitu ya. dipersiapkan. Jadi nanti dengan paket dengan pelatihan ya, simulasi itu jadi nyambung nantinya. Berarti kalau bisa digabungkan begitu ya bentuk mitigasi atau supaya kita mengantisipasi supaya resiko atau dampak bencana geologi ini tidak semakin besar tadi ya, ada edukasi, ada pemantauan mungkin pertama ya dari PVMBG, dari pemerintah juga seperti apa, kemudian ada juga edukasi ya kepada masyarakat, pelatihan dan juga simulasi begitu ya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hendra Gunawan untuk ngobrol-ngobrolnya begitu dengan podcast Antara. Semoga informasi mengenai mitigasi kebencanaan geologi ini bisa sampai ya, yang kita harapkan bisa sampai kepada masyarakat, dan juga masyarakat tadi bisa proaktif untuk mengakses peta rawan bencana di daerahnya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendra untuk ngobrolnya di podcast Antara. Dan pemirsa Antara jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan juga YouTube Antara TV Indonesia serta Noise dan Spotify podcast Antara. Kita akan kembali lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak.